Ada sebuah refleksi ataupun pertanyaan penting terkait gereja dan Gen Z. Apakah gereja telah kehilangan relevansinya bagi Gen Z? Atau justru ada faktor lain seperti digitalisasi, tekanan ekonomi, bentuk spiritualitas baru yang membuat mereka memilih cara lain untuk berhubungan dengan iman? Selamat datang di channel Ikatan Kristen Nusantara. Hari ini kita akan membahas fenomena sosial, budaya, dan iman yang menyentuh kehidupan anak muda Indonesia. Di episode kali ini, kita mengangkat sebuah pertanyaan yang relatif panas. Fenomena anak muda menghilang dari gereja. Salah siapa? Kita akan menyisir data, mendengar pikiran pakar, dan mencari jawaban yang jujur serta berbasis bukti. Mari kita mulai. Kita masuk pada bagian pertama. Apa sebenarnya yang terjadi? Dalam beberapa dekade terakhir, banyak gereja di Indonesia melaporkan penurunan kehadiran jemaat muda, atau paling tidak perubahan pola kehadiran. Ini bukan hanya soal tidak datang hari Minggu, tetapi juga soal keterlibatan, partisipasi dalam pelayanan, komitmen kelompok kecil, relasi mentoring, hingga investasi waktu untuk pembinaan rohani. Studi-studi yang dilakukan oleh lembaga riset lokal menunjukkan pola yang kompleks. Ada Gen Z yang sangat aktif secara rohani dan hadir rutin. Tetapi ada pula proporsi signifikan yang menunjukkan penurunan praktek religius formal, terutama di kelompok generasi yang lebih muda, berpendidikan tinggi, dan tinggal di kota besar. Jadi bukan semua Gen Z meninggalkan gereja, melainkan ada fragmentasi. Sebagian tetap kuat imannya, sebagian lagi menjauh atau beragama di cara yang berbeda. Kita masuk pada bagian kedua, angka dan temuan yang penting. Untuk memahami fenomena ini, kita butuh angka. Beberapa temuan penting dari riset terbaru, survei indeks religiusitas, menunjukkan kecenderungan nilai religiusitas yang lebih rendah pada generasi yang lebih muda atau Gen Z dibandingkan generasi sebelumnya. Dan kelompok urban serta pendidikan tinggi menunjukkan variasi praktek keagamaan yang berbeda. Data ini menandai bahwa pembinaan keagamaan pada demografis ini perlu pendekatan khusus. Riset berskala nasional oleh Bilangan Research Center atau BRC dan survei lokal lainnya menemukan bahwa faktor utama yang memisahkan Gen Z Kristen yang tetap bertumbuh secara rohani dan yang tidak adalah ketersediaan komunitas dan mentor discipleship. Bukan sekedar gaya musik atau estetika beribadah. Dengan kata lain, keterikatan relasional menentukan banyak hal. Penelitian akademik dan artikel tentang digital discipleship menggarisbawahi perubahan pola. Banyak anak muda mengonsumsi konten rohani secara online, terlibat dalam komunitas virtual, atau membaca bahan rohani secara daring.
yang menggeser kebiasaan bertatap muka tradisional ke format hybrid. Ini menuntut model pelayanan gereja yang terbuka pada inovasi digital tanpa mengabaikan relasi tatap muka yang mendalam. Selain itu, survei internasional tentang Gen Z, misalnya temuan dari Barna, menunjukkan bahwa generasi ini berbeda dalam preferensi spiritual dan praktek. Mereka cenderung lebih mencari otentisitas, keadilan sosial, dan relevansi aplikasi iman kepada kehidupan sehari-hari. Temuan ini berguna untuk membandingkan tren global dan adaptasinya di Indonesia. Kita masuk pada bagian ketiga, mengapa mereka menghilang. Mari kita uraikan penyebab yang sering muncul dalam penelitian dan pengamatan lapangan. Yang pertama, perubahan prioritas dan ritme hidup. Generasi Gen Z tumbuh di era digital dengan akses informasi tinggi, tekanan akademik dan pekerjaan, dan gaya hidup kota yang cepat. Pergeseran prioritas seperti waktu, pekerjaan part-time, studi, komunitas online membuat kehadiran fisik ke gereja sering kalah bersaing dengan aktivitas lainnya. Kedua, krisis relasional di gereja. Studi BRC menyoroti Gen Z yang meninggalkan gereja seringkali tidak menemukan komunitas hangat atau mentor yang berkelanjutan. Ibadah yang sekedar pertunjukan tanpa pembinaan relasional membuat mereka merasa tidak dipanggil pulang. Ketiga, relevansi isi dan bahasa khotbah. Banyak anak muda merasa khotbah dan program gereja belum membahas isu-isu hidup nyata mereka. Kesehatan mental, identitas, keadilan sosial, karir, dan teknologi. Ketika bahasa gereja tampak jauh, mereka mencari ruang lain untuk dialog eksistensial. Keempat, digitalisasi dan alternatif spiritualitas. Konten rohani di medsos, podcast, dan komunitas online memberikan alternatif bagi Gen Z untuk menjangkau spiritualitas tanpa gedung. Fenomena ini bukan selalu negatif. Beberapa menemukan sumber pembinaan bermutu pada online. Tetapi gereja yang tak adaptif kehilangan kesempatan untuk jadi rumah rohani. Kelima, isu kepercayaan institusional. Sekalipun ini lebih terasa di konteks global, ada kecenderungan di antara generasi muda untuk skeptis pada institusi besar, termasuk institusi agama, apabila mereka melihat ketidakadilan, hipokrisi, atau ketidaktransparan. Keenam, konteks Indonesia, identitas, dan budaya religius. Di Indonesia, agama juga terkait tradisi dan identitas suku atau keluarga. Beberapa penelitian regional menunjukkan Gen Z masih beragama, tetapi mengekspresikannya berbeda. Lebih bersifat personal, komunitarian, non-institusional, atau terhubung lewat kelompok lintas platform. Kita masuk pada bagian keempat. Apa yang kita lihat dari perspektif para pakar? Beberapa suara pakar untuk memperkaya analisis kita. Yang pertama adalah dari Jonathan Evans dari Pew Research. Identitas agama di Asia Tenggara seringkali mencampurkan budaya,
keluarga dan praktek Gen Z yang melihat agama bukan sekedar ritual, melainkan bagian dari identitas yang dinamis. Ini memengaruhi cara mereka hadir di ruang-ruang formal. Peneliti lokal seperti dari BRC, penelitian mereka menggarisbawahi dua faktor kritis, komunitas dan mentor. Tanpa itu, generasi muda mudah merasa terisolasi dan memilih jalur spiritualitas lain atau menjauh dari institusi gereja. Akademisi digital discipleship, misalnya dari Ensамpe penelitian, mereka merekomendasikan model pelayanan hybrid. Memadukan pengalaman ibadah tatap muka yang bermakna dengan sumber-sumber digital yang berkualitas, serta membangun jalur mentoring yang bisa diakses secara online maupun offline. Dari suara pakar terlihat bahwa solusi bukan sekedar mengubah lagu atau menurunkan volume, melainkan merombak pola pembinaan dan membangun relasi yang berkelanjutan. Mari kita lihat pada bagian kelima, solusi praktis untuk gereja. Kalau salah siapa, sebenarnya bukan soal menyalahkan satu pihak. Ini tantangan bersama gereja, pemimpin, orang tua, dan generasi muda sendiri. Berikut beberapa rekomendasi berbasis temuan riset. Yang pertama, fokus pada relasi dan mentoring. Bangun program discipleship berbasis hubungan. 1:1, mentoring atau small group yang konsisten selama minimal 6 sampai dengan 12 bulan. Temuan BRC menunjukkan ini krusial untuk mempertahankan kedewasaan rohani Gen Z. Kedua, pelayanan hybrid dan konten berkualitas. Investasi pada platform digital yang menolong anak muda tetap terhubung. Podcast, video pendek, ruang diskusi online tanpa mengorbankan kualitas teologi. Riset digital discipleship menunjukkan efektivitas pendekatan hybrid. Yang ketiga, bahasa yang relevan dan topik kontemporer. Khotbah dan kursus gereja perlu membahas isu-isu aktual, kesehatan mental, pekerjaan identitas, etika digital dengan bahasa yang aplikatif. Keempat, libatkan anak muda dalam pengambilan keputusan. Jadikanlah mereka mitra, bukan objek program. Keterlibatan ini memperkuat kepemilikan dan relevansi. Yang kelima, evaluasi dan gunakan data. Gereja perlu melakukan survei jemaat lokal secara berkala untuk memahami pola kehadiran, hambatan, dan peluang. Kebijakan pastoral harus berbasis data, bukan asumsi, karena ini sesuai rekomendasi studi indeks religiusitas. Jadi, salah siapa? Mungkin jawabannya kita semua. Generasi muda, gereja, dan masyarakat saling mempengaruhi. Ada Gen Z yang memilih cara lain untuk beriman, ada gereja yang belum menemukan bahasa yang relevan, ada pula peluang besar. Bila gereja mau berubah, membangun relasi, dan memanfaatkan teknologi dengan bijak, rumah rohani itu masih bisa menjadi tempat mereka pulang. Fenomena ini menantang kita berpikir ulang. Iman bukan sekedar kehadiran fisik, tetapi juga kualitas relasi, kedalaman pembinaan, dan relevansi praktis. Mari gereja dan generasi muda berbicara lebih banyak dengan data, empati, dan kerendahan hati.
Terima kasih sudah mendengarkan episode Fenomena Anak Muda Menghilang dari Gereja. Salah siapa? Kami mengundang Anda untuk memberi respon di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.